Waktu itu saya di Omah itu tahun 2016 Desember, bulan Desember. Itu mulai tahun 2016, selesainya tahun Januari 2020, persis di tepi pandemi. Mungkin kalau saya tahu ada pandemi, saya nggak resign. Tapi jadi kira-kira ada 3 tahun plus dikit bekerja di Omah waktu itu. Iya, sekitar 3 tahun lebih. Oke, jadi waktu itu saya ingat saya direkomendasikan sama teman buat ini nih ada suatu hub perpustakaan sebenarnya dibilang waktu itu, perpustakaan arsitektur. Waktu itu saya masih tinggal di Depok. Terus habis itu coba saya cek, saya coba email. Waktu itu kan saya belum punya itu ya, gelar. Jadi habis itu saya coba cek ke email Omah, yang jawab langsung ke Rich, katanya coba datang deh, nanti kita ngobrol gitu kan. Saya datang Desember akhir, terus kita ngobrol-ngobrol. Waktu itu perjanjiannya Karis tanya bisa berapa hari seminggu gitu, 6 hari bisa nggak. Terus saya tawar 7 hari seminggu. Jadi dengan kata lain waktu itu saya juga cuma mau kerja aja pikirannya kan. Jadi ternyata dapat seminggu 7 hari kerja di sini. Waktu itu masih sempet di Depok tinggalnya, jadi bolak-balik. Terus saya mulai waktu itu tahun 2016 Desember, kalau nggak salah tanggal 5 apa tanggal 10 mulainya. Itu nggak terlalu lama kok, setelah itu langsung mulai di tahun itu. Ingatan lain waktu awal-awal tuh, seingat saya dulu Omah itu sistemnya masih freelance, jadi belum ada pegawai tetapnya gitu. Nah itu waktu saya pegawai tetap pertama seingat saya. Sisanya itu kawan-kawan Omah lainnya itu datang di Sabtu Minggu kayak gitu, karena sifatnya emang waktu itu hub yang menyajikan acara di weekend kayak gitu. Iya, ada beberapa, kebanyakan senior saya gitu. Teman-teman yang paruh waktu itu ada Rifandi itu panggilannya Acong. Dia waktu itu arsitek senior juga di RAW tahun-tahun itu. Kemudian sambil paruh waktu di Omah ada lagi Greg emang sudah, setahu saya Omah itu ya, soalnya itu dari 2014 Agustus. Itu tadinya di studio RAW yang pertama yang di Pulau Air. Nah, dari situ dibawa ke sini, anak-anaknya juga datang ke sini. Akhirnya teman-teman itu ada, tadi saya bilang Rifandi, Greg, ada lagi Anis, Vernisia. Kayaknya kemarin juga udah diwawancara deh. Greg sama Vernisia. Nah, itu teman-teman pertama yang jadi bisa bilang, saya bilang itu senior awal saya gitu di sana. Iya, itu ternyata saya cuma nantang aja, sekalian aja 7 hari, terus beneran dikasih, ternyata kerja 7 hari. Jadi ya udah, terus saya tinggalnya di situ, di perpustakaan, di tempat yang sekarang jadi ruang kerja admin. Tadi kan buku semua tuh, sekarang kemana sih bukunya? Oh ya, oke. Nah iya, tadinya saya tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Iya, sama teman-teman arsitek mampir kamar bangkit dulu lah gitu, cuman buat tidur siang tuh. Udah nggak lama abis itu saya pindah tempat tinggal, kayak capek lah. Nah, itu maksud saya, waktu itu saya lagi semangatnya gitu, karena itu pekerjaan pertama waktu itu, pekerjaan tetap yang pertama. Dan saya ngerasa waktu itu di awal-awal itu memang tuntutan pekerjaannya lumayan, tapi flow energi positifnya juga lumayan di situ, karena memang atmosfer belajar ya di Omah. Dari awal juga belajar itu tahu apa yang kita nggak tahu, harusnya begitu dulu. Kalau belajar cuma menyerap, nggak habis-habis, nggak kenyang-kenyang, dan gampang lupanya. Jadi waktu itu saya kan nggak selesai di UI waktu itu. Begitu saya masuk ke Omah, yang pertama saya pelajari itu saya ngikut dulu. Saya mesti tahu apa yang saya nggak tahu gitu.
Dalam arti saya nggak tahu tuh sebenarnya disiplin, hal pertama yang pengen saya jawab waktu itu sama diri sendiri, sebenarnya disiplin arsitektur atau profesi arsitektur sendiri tuh skopnya sejauh apa yang udah saya tahu dan apa yang pengen saya tahu kayak gitu. Pertama-tama tuh ya itu tahun pertama saya berkutat di situ dulu gitu, mencoba jawab itu. Ya karena teman-teman senior, bagi saya sih mereka senior ya, Greg, Anis dan Rifandi itu masing-masing udah pada tahu apa yang mau dikerjakan di sana, sementara saya masih mencoba mengisi tempat-tempat yang kosong gitu. Kalau dibilang Palu Gada, iya Palu Gada dulu. Ya itu sih. Backgroundnya mau apa, Kak? Arsitektur. Kuliah di mana? UI. 2012. Terus proyek pertamanya apa waktu itu yang Mas Bangkit kerjain gitu? Kebetulan waktu saya masuk itu lagi siap-siap bikin titik awal, pameran titik awal. Udah diceritain ya? Gak apa-apa, ceritain aja. Oke. Kita pengen tahu dari sudut pandang. Di titik awal itu, pameran titik awal itu menurut saya penting dan menarik ya, karena setahu saya itu pameran pertamanya Oma. Kemudian di situ lagi udah setengah jalan, jadi pekerjaan saya lebih banyak isinya pada membantu menata atau menyajikan materi-materi yang ada gitu. Technical banget gitu, sementara semua sisi konsepnya itu udah beres gitu, ideationnya udah selesai. Nah, di situ saya mulai belajar tentang ketemu atau berjejaring dengan arsitek-arsitek gitu ya, karena kan di situ memang momentumnya pas gitu, memang ada berapa belas arsitek yang diakui yang sekarang jadi arsitek besar. Terus kita bisa melihat dari awalnya mereka kayak gimana. Nah itu pameran pertama dan penting, tugas pertama yang saya rasa menarik juga, bikin saya tuh saya senang ada di sini gitu. Berarti dulu pas zaman kegiatan Oma tuh offline ya Mas? Iya masih offline. Terus Offline, iya ya kayaknya nggak online ya kok. Tapi budaya itu udah ada waktu saya datang, budaya bikin testimoni yang saya nggak tahu sekarang masih apa nggak. Itu masih ada nggak? masih, tapi ya Lebih modern. Pakai Google Form. Iya, transisinya ya. Salah satu tugas pertama saya itu laminating itu tuh. oh iya. Iya, sama Nurul. Karena Nurulnya habis itu, tadinya Nurul pekerjaan administratifnya, karena Nurulnya pindah ke full time ke RAW, saya yang ngerjain, termasuk ngerjain itu ngelaminating kayak gitu. Ceritain dong, ceritain. Jadi gitu, setiap kali acara kan, setiap kali selesai acara itu selalu dibagi-bagi dan itu harus diisi gitu kan. Setelah diisi, beres diisi, sorenya saya laporan ke Kak Caroline gitu, Kak ini ada segini orang, dapat duit atau enggak atau gimana. Setelah itu baru si testimonial itu saya bagi, maksudnya dibagi di tempat itunya juga, di tempat ngeprint fotokopian, di laminating hampir setiap minggu bikin laminatingan kayak gitu. Terus yang nggak ada sekarang berarti apa lagi ya selain laminatingan itu ada lagi, saya nggak tahu formatnya beda apa enggak tuh. Tapi waktu itu saya ingat kok kita masih menata sistem Google Form gitu ya, gimana ngajaknya, gimana email blastnya, itu masih disusun waktu-waktu awal-awal itu. Oke, format-formatnya. Terus kalau penulisan buku gitu, itu masuk kapan gitu, dan proyek pertama yang Mas kerjain itu buku apa Mas dulu? Nah ini salah satu alasan saya juga di stay di Oma, karena saya pengen belajar tentang publishing gitu kan. Salah satu item publishing yang asik itu ya buku menurut saya. Setahu saya tahun 2015 itu Oma udah bikin Alpha. Ada di sini kan, udah pernah lihat kan? Alpha 2015. Terus setelah Alpha harusnya tuh buku berikutnya The Guild yang mana ada ya, masih ada ya. Nah aslinya itu tahun 2016 juga tuh, Desember udah mulai saya sama Karet sudah ngetik.
Terus suatu hari jadi Karis bikin 2 file gitu kan. Kata Karis, saya ngerjain yang ini, kamu ngerjain yang ini gitu. Terus saya ngerjain di file A, sebutlah punya saya file A, Karis file B. Saya ngerjain, ternyata Karis sempat nulis di file A. Jadi ketika saya kerjain ketiban. Jadi waktu Karis nanya, loh ini ketikan saya mana? Lah, Karis nyimpen di mana? Di file A gitu kan. Ternyata itu salah miskom gitu loh. Jadi bukunya tuh ketiban. Jadi manuskrip yang sekarang di-publish itu beda sama manuskrip aslinya gitu. Tapi saya rasa sih pengembangannya lebih baik sih tentang isinya terkait isinya. Itu salah satu blunder pertama. Waktu itu saya pikir udah siap dipecat sih waktu itu. Kayak ini buku pertama terus mau digagalin gitu. Tapi ternyata nggak dipecat. Terus buku pertama setelah The Guild itu ada sebelum itu ada lagi titik awal si titik awal itu kan 2, titik awal 1 yang tahun 2017, nggak lama setelah pameran. Habis itu dibikinin websitenya. Sebenarnya isi bukunya itu juga bisa dilihat di website, tapi habis itu kita putuskan untuk ini kita cetak aja jadi buku gitu. Saya nyari waktu itu, saya sempat nyari duluan si penerbitannya, dan kebetulan ternyata langsung jodoh di POD yang sampai sekarang ya. Masih POD kan? Oh enggak, udah enggak, syukurlah. Kenapa tuh emang? Waktu itu POD memang yang paling cepat dan fleksibel. Tapi saya rasa sih sekarang makin banyak ya. Masih sih, tapi masih pakai cetakan on demand kan? Iya. Jumlahnya jadi fleksibel gitu kan. Saya ingat waktu itu masih nyari ke daerah-daerah Jakarta Barat buat nyari percetakannya gitu. Waktu itu masih hitam putih, sekarang masih ada harga subsidi juga. Profesional mahasiswa, itu masih idenya sama Karis. Itu saya sempat ragu ini kejual apa enggak kayak gitu. Ternyata kejual dan cukup laris gitu. Saya tahu dari situ bahwa ini bagus nih gitu prospeknya kalau jadi penerbit itu. Dan memang Karis waktu itu lagi jor-joran juga, pengen membukukan apa yang dia pahami gitu. Motifnya di situ kan pengen jadi dibalikin lah, tapi bentuknya lain lagi gitu. Nggak hanya acara, nggak hanya pameran, kita bikin buku. Karena buku tuh jenjang hidupnya jauh lebih panjang daripada 2 medium yang lain gitu. Saya ingatnya waktu itu buku jauh lebih menyiksa sih. lebih rodi waktu itu kerjanya. Saya ingat waktu itu pameran itu ada beberapa kali, ada titik awal 1, titik awal 2, ada pameran menjadi arsitek, pameran di balik dinding. Udah kayaknya ada lagi tapi skip saya. Kalau buku itu waktu itu aturan mainnya gini. Buku itu kan baru mulai tahun 2017 nih, 17, tapi terakhir lah buku titik awal tahun-tahun terakhir. Tapi di 2018 itu buku jor-joran banget. Sebulan 1 judul waktu itu. Sebulan 1 judul, minimal ada 1 atau 2 judul gitu. Dan itu cepet banget perputarannya gitu. Diproduksinya cepat, dicetaknya cepat. Saking cepatnya banyak typonya gitu. Saya nggak tahu itu buku yang itu tuh yang Teori arsitektur. Bangkit Mandelanya udah bener belum? Iya udah benar. Udah benar, tadi Bangkit Mandala di cetakan pertama. Kayak gitu itu banyak skip yang aneh-aneh gitu. Nah itu karena semakin segitu cepatnya gitu pameran penerbitan buku. Cuma ya drawbacknya, learning curve-nya itu semakin landai gitu, karena kita semakin tahu taktik-taktiknya waktu itu. Yang frekuensi cetak yang baik berapa, terus habis itu yang mana yang mesti dipublish duluan, yang mana yang mesti diputar, giveaway, terutama taktis-taktis kayak gitu biar orang engage.
Itu belajarnya juga lumayan cepat kalau menurut saya tuh setahun itu kayak gitu. Berarti itu kan 1 bulan 1 judul, berarti 1 bulan 1 buku juga harus jadi. Iya seingat saya gitu kok. Salah satu targetnya Itu tercapai Mas dulu. tercapai Wih. karena kita nggak cuma memproduksi sendiri, ada juga buku kolaboratif kan, kayak waktu sama Pak siapa namanya yang di Surabaya saat ya selain Pak Anas ada lagi Pak ini Hidayat, bukan siapa, Anas Hidayat. Bata ya Andi Rahman. Buku-buku kolaborasi kayak gitu juga ada, jadi kan itu kan lebih hemat waktu kan, cuma perlu download kayak gini nih yang ini juga waktunya saya ngedit Apa itu Mas? antologi kota Parevano ya, Mas Cahyo. Mas Cahyo, terus buku-buku mahasiswa juga waktu itu karena saya nemenin Karij buat jadi asdos. Itu juga lucu sih ceritanya sih. Gimana Mas? Jadi Karij tuh kalau jadi asdos kan yang bikin materi saya malamnya gitu, atau Karij ngasih ide, terus habis itu saya bikinin materinya. Biasanya habis itu dia pelajarinnya di jalan waktu mau ke kampus tuh, di jalan sambil di tol buka laptop dipelajarin materinya, habis itu baru dia bawakan kayak gitu. Saya ingatnya Karis tuh benar-benar orang yang nggak buang-buang waktu gitu. Kalau ada waktu sekecil gitu tuh pasti bisa dipakai buat kayak gitu tadi. Kayak banyak materi yang dipelajari dari kelas-kelasnya Karis itu pasti dari sebuah buku. Maksudnya kita selalu bisa ngelacak sumbernya gitu. Dan setelah buku itu beres, dijelaskan pada mahasiswa gitu, dibawakan di kelas, prosesnya dibalik, habis itu didaur ulang dari apa yang mahasiswa mengerti, disusun ke dalam buku. Tujuannya sebagai bentuk apresiasi sekaligus seberapa jauh sih kita mengerti itu gitu. Apakah kita sebagai orang yang ngajar itu ternyata itu bukunya benar-benar nyampe. Berarti kan kalau misalnya buku itu isinya bermutu atau komprehensif, artinya cara mengajarnya udah oke dong, dan mahasiswa udah ngerti dong. Jadi ya gitu. Jadi sekalian dijual aja, mikirnya juga gitu. Kalau bisa jadi duit. Ya itu salah satunya. Yang memang yang paling banyak waktu itu salah satunya ini kok, buku mahasiswa. Yang rangkaian Kuliah. Series menjadi arsitek ya. Iya. Ya itu kayaknya seingat saya ada taktiknya sendiri sih. Jadi waktu itu orangnya ada saya, ada Fandi, kok lupa ya saya, ada 2 orang lagi, ada 4 sampai 5 sebelum Satria, sebelum Amel. Itu caranya tuh salah satunya buku itu tahun berapa sih, 18 ya? 19 awal 19 ya? Oh ya. Ya, itu cara mainnya ya satu orang megang satu buku gitu. Satu orang megang satu buku, tapi dalam proses-prosesnya, misalnya proses, kan ada beberapa proses dalam pembuatan buku itu. Pengumpulan konten, pertama dikumpul dulu nih, di pengepulan gitu. Habis itu baru disunting. Setelah disunting itu ya masuk layouting gitu ya, terakhir misalnya. Dan gampangnya juga Oma tuh layoutingnya sama dulu, ngambil dari Alfa. Kalau dilihat dari buku Alfa sampai tahun 2018an cetakannya itu layoutnya sama semua gitu. Dan itu menghemat waktu gitu. Jadi waktu paling banyak habis itu adalah di proses editing. Setelah datanya ada semua bukunya, proses editing itu ya gampangnya proses cuman menertibkan si data itu doang, merapihkan data. Itu keroyokan biasanya kalau misalnya emang yang satu kecapean, yang lain masuk gitu. Jadi gitu gotong royong lah ngerjainnya. Jadi tentang proses perumusan buku di Oma waktu itu, di awal-awalnya itu bisa dibilang memang ada sistem PJ. Jadi dalam diskusinya kita diskusi dulu rame-rame tentang buku yang hendak digagas.
Setelah itu kita tentukan siapa yang mau bertanggung jawab atas buku itu. Kemudian buku itu akan diselesaikan sebenarnya dengan cara yang sama, seingat saya gitu loh. Mulai dari proses editing, layouting, sampai teknis percetakan gitu. Nah, terus prosesnya sendiri, seingat saya ya, misalnya gini, saya punya buku kemarin, nulis buku Gunawan Cahyono. Gunawan Cahyono itu pertama saya bikin dulu depan dan belakangnya gitu kan, bagian depan misalnya kata pengantarnya, kemudian siapa yang mengisi di belakang, itu juga dibagi tugasnya. Nggak salah ada tulisan Karis atau tulisan dari teman-teman yang lain, entah itu Panas gitu. Kemudian untuk buku seri Arsitek Mumpuni kan, Arsitek Mumpuni yang arsitek lansia itu memang formatnya berbeda, tapi cara menyelesaikannya mirip gitu. Misalnya kalau misalnya Arsitek Mumpuni itu, seingat saya poin kuncinya itu di wawancara, habis itu dikembangin, ya kan. Wawancara itu menjadi materi kunci di dalam buku itu. Kalau misalnya di buku Menjadi Arsitek itu lebih pada bagaimana mahasiswa itu memahami tugasnya atau melaksanakan tugasnya kayak gitu. Tapi cara untuk menertibkannya dalam satu materi buku itu kurang lebih sama sih menurut saya, nggak terlalu berbeda gitu loh. Detail-detail lainnya sih minor dan prosedural gitu, kayak berapa halaman kita minimal, terus mesti cetak berapa. Kita waktu itu punya standar cetak 100, karena kalau di bawah 100 mahal, nggak bisa di emboss kayak gitu lah. Waktu itu bleeding secara keuangan, jadi kita hati-hati nyetaknya waktu itu. Terus apa ya, kayak kan hektik banget ya pasti itu 1 bulan kayak 1 judul gitu kan. Itu beda sih ya sama teman-teman yang lain. Tapi kalau saya kalau nggak dipecut sama Karis, saya mungkin nggak nulis waktu itu. Jadi iya, saya cenderung orang yang bisa nulis kalau deadline-nya jelas kayak gitu, deadline-nya ada gitu ya. Waktu itu saya masih banyak ragunya, jadi saya membutuhkan bantuan dari teman-teman atau dari Karis. Saya masih ingat banget, salah satu yang paling saya ingat itu waktu nulis metode gram kan. Nah, metode gram ini waktu itu ditulis dengan menyandur beberapa buku teori, karena itu lumayan kompleks, dan waktu itu flow pekerjaan saya juga belum bagus sebagai penulis. Karis waktu itu ngambil inisiatif buat mindahin meja kerja saya dari Omah persis ke sebelah mejanya dia. Jadi saya berada di samping beliau waktu itu, jadi saya bisa mendengar beliau lagi ngobrol sama klien dan sebagainya gitu. Ya, tujuannya supaya saya waktu itu terpompa untuk menyelesaikan tulisan itu dalam deadline yang tenggatnya singkat itu. Seingat saya sih langkah-langkah seperti itu banyak dilakuin ya, bukan hanya ke saya, tapi beda-beda sikapnya ke yang lainnya gitu. Seperti misalnya kalau si A nggak bisa mengerjakan yang ini, ditukar gitu. Pokoknya bagaimana caranya tenggat itu tercapai gitu. Dan taktisnya tuh banyak, seingat saya sih, tapi selalu nyampe gitu. Bahkan saya masih ingat waktu itu saya sempat ini kok, skip pekerjaan, itu yang turun langsung Karis waktu itu. Ya habis itu saya langsung diomelin sih, diomelin dan itu berkesan sih buat saya sih, maksudnya perlu kok digituin. Ini buku Gunawan kayaknya. Tadi pertanyaannya apa ya? Suasana yang ya, bisa bangun Mas untuk benar-benar feel good gitu buat menulis. untuk feel good. Apakah tenang? Nanti mungkin pertanyaan susulan aja deh itu Mas.
feel good di saya kayak gitu sih, saya harus dipecut waktu itu. Ke teman-teman yang lain juga saya nggak tahu, masing-masing ada caranya sih kalau teman-teman yang lain ya. Seingat saya, salah satu bagaimana cara Kak Rich menulis, seingat saya itu salah satu karakter dari cara beliau nulis itu tindak apresiatif. Saya nggak tahu ya kalau orang lain, tapi kalau saya membaca buku itu saya melihat karakter atau tone dari penulisnya. Kita bisa melihat misalnya ini pretensius, yang ini jujur atau gimana itu kan kelihatan kan ya kadang-kadang. Nah, cara Kak Rich menulis itu yang pertama pasti apresiasinya dulu kelihatan gitu, bagaimana dia merasa saya bersyukur melakukan ini atau saya melihat bahwa ini perlu hal-hal seperti itu. Itu yang pertama membuat orang engage dulu dari cara beliau menulis gitu. Yang kedua, beliau selalu berusaha untuk menulis dengan jelas sih, walaupun memang kadang dulu tuh seingat saya gini, salah satu prinsip dia ngajarin saya nulis itu yang abisin dulu, pertama disikat dulu, diberesin sampai habis, maksudnya free flow, habis itu baru disunting gitu. Yang pertama itu yang bagus kalau dia bilang gitu, dan jangan takut, cara penulisan beliau juga nggak takut itu, nggak takut salah. Hal lain dari cara menulis Kak Rich, yang saya suka juga dan sedikit banyak mempengaruhi cara saya adalah penggunaan metafora, pengandaian atau bersanding gitu. Kayak bagaimana mungkin juga beliau terbawa Pak Anas barangkali atau sebaliknya, saya nggak tahu. Tapi memposisikan seseorang dalam figur lainnya itu cara yang menarik juga untuk membuka imajinasi pembaca. Saya juga sering jadinya sekarang membawa metafora-metafora itu dalam menulis gitu. Jadi saya rasa itu kombinasi yang menarik sih tadi, ada apresiasinya kelihatan, terus metaforanya kelihatan, terus ingat saya itu sih teknik-teknis yang beliau pakai. Berarti kan kalau untuk dapat membaca tulisan orang tuh berarti suka baca gitu ya Mas, Pak? Dikit banyak berarti Mas tuh emang suka baca buku gitu atau gimana? Dulu ya. Itu buku apa aja yang biasanya Mas baca gitu? Terus sebelum koma saya membacanya lebih banyak sastra. Berangkatnya dari Mangunwijaya, baru ke sastra-sastra Indonesia lainnya. Terus dari situ saya sambil masih membaca buku-buku arsitektur, tapi saya jarang membaca tentang desain atau metode desain. Saya lebih pada kajian-kajian filosofis. Dari situ saya tahu saya nggak pengen jadi arsitek gitu. Wah, saya nggak pengen nih ngedesain gitu, saya pengennya ngomongin desain atau ngomongin prinsip-prinsipnya kayak gitu. Dibilang suka, iya dulu suka membaca, sekarang biasa aja. Sekarang membaca sebagai keharusan, kalau dulu mau gitu. Saya percaya itu pasti, itu harus gitu. Kalau orang mau menulis bagus ya nulisnya harus bagus. Kalau orang mau nulis bagus, bacanya harus bagus. Semakin banyak dibaca, pasti gini, sebagaimana kerja kreatif pada umumnya ya, semua kerja kreatif kan imitasi sebenarnya kan. Kita kan belajar untuk nyontek dulu nih, mirip-miripin. Kalau di arsitektur kita nge-tracing dulu kayak gitu. Dan sama ketika kita mau menjadi penulis atau nulis kayak gimana pun itu, pertama kita pasti nyontek dulu dari cara nulis orang gitu. Kita lihat gimana struktur tulisannya, kita lihat bagaimana dia mencapai suatu maksud. Itu pasti nyontek dulu, dan semakin banyak nyontek, semakin banyak referensinya, semakin mau dan semakin mampu untuk menulis gitu. Ya gitu. Saya
saya pernah kok punya fase absen dari membaca. Maksudnya kayak 2020 kan udah bisa-bisan tuh, udah nggak jelas. Itu saya absen membaca, ya udah habis itu jadi pelangap-pelongo, jadi maksudnya jadi tumpul gitu keinginan untuk nulisnya dan tulisannya gitu. Itu sangat berpengaruh. Kalau jurnal itu penting menurut saya. Jurnal apapun bentuknya ya. Karena tadi bagi saya menulis itu kegiatan menertibkan apa yang saya tahu gitu. Orang tahu banyak belum tentu cara ngomongnya bagus gitu kalau nggak tertib pikirannya gitu kan. Jadi salah satu cara merapihkannya dengan menulis, dan jurnal itu salah satu untuk melakukan itu, tapi secara personal sekali. Kalau misalnya kita nulis buat orang ya lain kan, tapi nulis jurnal itu untuk membaca dan memahami apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu gitu, apa yang kita rasakan. Terutama saya bikin mood journal karena saya menghadapi persoalan bipolar gitu. Nah itu dibutuhkan gitu. Tergantung apa tujuannya sih, tapi jurnal itu penting sih menurut saya. Apa ya? Mencatat itu kalau kata Pak Gun adalah budaya yang baik gitu. Ntar ada belasan buku Omah, tapi yang paling menurut saya paling menarik mungkin Titik Awal 2, karena waktu itu kita sampai ngejar narasumbernya ke Bandung. Yang di ITB, biasanya dosen-dosen ITB waktu itu, arsitek-arsitek dari sana maksudnya. Dan prosesnya standar sih, cuma waktu itu ya jadi banyak main gitu, banyak kenal segala macam, dan itu kan keberlanjutan dari Titik Awal 1 gitu sebagai pondasinya. Saya nggak tahu nih, nggak ada rencana Titik Awal 3. Itu bahas tentang apa Mas buku Titik Awal 2? Titik Awal 2 dan Titik Awal 1 itu buku tentang tugas akhir para arsitek-arsitek besar kayak gitu. Nah itu yang satu waktu saya mulai Titik Awal 1 tuh wawancaranya udah beres ya, sedikit lah. Tapi waktu itu saya ngerjain transkripsi, jadi ngetikin wawancaranya verbatim kayak gitu. Kerjanya di situ ngetawain cerita-cerita arsitek, kayak waktu itu ceritanya Pak almarhum Juhara bikin TA-nya tuh bareng sama Bu Wendy. Maksudnya beda tahun, cuman dibantuin gitu. Sementara ketika Bu Wendy lagi ngerjain TA, almarhum Juhara udah kerja gitu, udah ditinggal kayak gitu. Terus buku Titik Awal 1 itu yang menarik banyak sih, saya jadi ngelihat beberapa hal sih dari TA-nya arsitek-arsitek itu gitu loh. Saya rasa itu buku penting soalnya kan tugas akhir itu kayak kesimpulan dari apa yang dipelajarin dan mau jadi seperti apa gitu kan, kayak semacam statement apa yang sudah saya mengerti dan kira-kira saya mau ngerjain apa gitu. Jadi saya rasa itu titik persimpangan yang penting tuh buku Titik Awal. Di buku Titik Awal 2 juga formatnya sama. Yang serunya kita jalan-jalan semua ke Bandung buat ketemu sama siapa aja ya namanya, yang di Urbanis siapa namanya? Ridwan Kamil. Bukan. Papep. Iya Papep, nah betul Papep. Terus ketemu Pak Yuswadi Salia, ketemu bukan Tamrin. Pak Tamrin, iya Pak Tamrin juga. Terus yang Dedi Wahyudi sama istri. Itu salah satu studi tour pertama kayaknya deh. Studi tour
outing pertama, jalan-jalan ke sana, dinas juga hitungannya. Terus itu buku titik awal 2. Itu yang pentingnya di situ. Selain buku itu, kayaknya itu deh. Terus berarti kan Mas dalam perjalanan nulis buku gitu-gitu udah banyak ketemu arsitek gitu kan. Nah, bisa ceritain nggak di momen Mas yang ikut Karij ke undangan IAI itu terus tiba-tiba ditinggal, terus kayak apa yang Mas lakukan bersama mereka gitu? Itu seru sih kayaknya. itu nggak sekali saya dikerjain Oh iya Mas. sama Karij. Jadi waktu itu lagi acaranya IAI ya, IAI lagi launching buku. IAI lagi launching buku, saya lupa bukunya apa. Terus habis itu Karij diundang, beliau datang dan ternyata beliau dikasih kursi paling depan gitu, persis di depan panggung kayak gitu. Terus saya waktu itu kalau nggak salah baju ini juga deh. Saya kalau baju ini juga, terus habis itu yaudah Bangkit temenin saya yuk. Tadinya saya udah duduk di meja belakang gitu, terus tahu Karij manggil gitu, terus jadi saya duduk di situ, ada saya, Karij, Imelda Akmal, dan salah satu panitia dari acara itu, pokoknya itu orang-orang pentingnya di situ. Terus tiba-tiba Karij celingak-celinguk. Setelah itu dia bilang sama saya, Bangkit, nanti saya harus pulang, katanya gitu. Jadi nanti saya akan pura-pura angkat telepon, kemudian saya akan pulang, kata itu. Nanti kamu tetap di sini dan bawakan tas saya pulang, kata gitu. Dan benar, lagi di tengah-tengah acara dia tuh bilang, halo sambil jalan, dan tidak pernah kembali lagi. Terus jadi coba bayangin, saya di sana, saya lihat jam, kayaknya masih 1,5 jam lagi gitu. Saya di sana, depan saya Ibu Imelda Akmal, terus habis itu sama tokoh-tokoh penting lainnya. Saya cuma cengar-cengir aja. Saya dan tas Karij di situ. Nah, udah sampai acaranya selesai, udah. Habis itu saya minta maaf sama Bu Imelda Akmal. Tadi Karij titip salam, sibuk, ya. Saya bilang gitu. Oh iya nggak apa-apa, udah. Terus saya pulang. Itu baru sekali. Ada lagi yang lebih baru lagi, yang lebih mutakhir. Jadi ini ada acara dia dilakuin oleh, saya lupa kampusnya. Kalau nggak salah Podomoro deh. Nah, kampus Podomoro waktu itu diadainnya di Depok, di Mall Aeon Depok, enggak? Yang mallnya agak kosong itu. Dulu masih kosong ya? Sekarang juga masih. Iya masih kosong. Jadi ada satu lantai dipakai buat acaranya. Ini acara dari Podomoro, kampus Podomoro. Waktu itu acara launching, acara pameran karya arsitektur mahasiswa, sama pembicara. Ada beberapa pembicara yang diundang itu ada Yori Antar, ada Rele Sarif. Ya 2 itu doang sih. 2 itu doang. Kemudian mendekati hari H, Karij bilang, bentar saya ingat detailnya. Mendekati hari H, ini mendekati kok. Saya masih seminggu sebelum acara tuh saya masih santai gitu, cuma bikin materi kan. Ntar Karij lah yang bawa gitu. Beberapa hari kemudian sebelum acara, Karij bilang, hari itu saya nggak bisa deh kayaknya. Kamu aja ya yang gantiin saya. Karij tiba-tiba gitu, saya siap Kak gitu. Terus ya udah, kalau gitu kamu bawa sarung ya, katanya gitu. Saya udah punya firasat buruk gitu waktu itu. Terus udah, jadi hari itu pagi saya berangkat dari Oma, naik Grab car ke Depok, bawa sarung. Terus Karij ngasih pesan, sepanjang acara kamu pakai sarung ya. Jadi itu lagi ceritanya, sarung itu sebenarnya emang lagi periode di mana Karij senang berdandan pakai sarung. Karij, Mas Andi Rahman sama Pak Anas
itu kemana-mana pakai sarung gitu. Saya lupa itu motifnya apa waktu itu, cuman lagi trennya beliau pakai gitu. Terus kamu kan gantiin saya, nah kamu harus pakai sarung juga seperti saya sebagaimana gitu. Jadi saya waktu itu udah nyampe ke Depok, saya pakai sarung naik ke atas. Orang-orang kan ngeliatin ya, maksudnya ini siapa gitu. Terus sampai di detik itu panitia masih belum tahu kalau Pak Rich tuh nggak bisa datang. Terus saya gantiin Pak Rich, saya bawa materinya gitu. Ya udah gitu. Ya udah saya ke atas panggung, yang pertama Pak Yori dulu. Pak Yori bawain cerita. Habis itu diduduk Pak Yori, saya. Pak Yori gini mukanya, bete gitu. mukanya bete. Terus ya udah, habis itu saya mau nggak mau kan, ya udahlah, udah nggak bisa mundur. Saya bawain materinya Courage sambil pakai sarung gitu. Itu ya untungnya materinya tuh bukan materi yang gimana tapi lebih pada motivasi Courage, karir sebagai arsitek. Jadi saya orangnya menceritakan kembali gitu, nggak soto ya gitu hitungannya. Sepanjang yang saya tahu Courage begini, terus apresiasi dia terhadap Pak Yori gitu, hal-hal yang berusaha mencairkan suasana gitu. Karena saya sendiri waktu itu udah bingung juga sih gitu loh. Nah terus ya itu disuruh pakai sarung, di acara dapat piagam, habis itu dapat sertifikat. Bentar, punchline-nya itu waktu itu ya pokoknya gitu, saya bisa merasakan aura di mana Pak Yori itu ini siapa gitu. Seharusnya kan Rich gitu. Ya udahlah gitu. Tapi setelah itu beres kok, nggak pulang dengan baik. Memorable banget ya itu Mas. Kayak apa lagi ya? Kok jalan-jalan ya sama Satria nih ke Bangkok. Oh iya, gimana itu Mas? Oh, itu absurd sih. Tahu-tahu nonton apa Sat? Kabaret. Kalian tau gak sih acara kabaret? Bertiga. Waktu itu ceritanya mau bikin buku gitu, sambil ngobrol sama arsitek sana. Itu tahun 2019 akhir gitu. Mau bikin buku, ngobrol sama arsitek sana, terus sambil main-main gitu kan. Sambil main-main, Courage mau nonton kabaret. Tau gak sih kabaret yang transgender? Jadi yang di atas panggung tuh ini waria nari-nari. Waria pakaiannya pakai lingerie segala macam. Satria disuruh ikut. Jadi ya gitu kan, pilihannya mau nonton Muang Thai, mau nonton itu apa-apa gitu. Harus pengen banget nonton kabaret, penasaran gitu. Ya udah kita nonton bertiga, Satria megangin tas aja gini. Tidak pada tempatnya, kayak orang yang tidak pada tempatnya gitu Satria. Nah, iya sih, banyak pengalaman lucu sama Courage. Pas ke Bandung ya beberapa kali. Salah satu hal yang saya senang juga, di samping pekerjaan saya di OMA, saya itu sering digiring ke sana kemari sama Courage gitu. nemenin beliau untuk ketemu klien lah gitu, ke proyek mana lah kayak gitu. Nah, itu terbawa sih, ada beberapa hal yang terbawa di saya gitu. Mental sikat-sikatnya juga ke bawah gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa alasan. Alasan pertama itu kesehatan mental. Nah, saya nggak tahu bahwa di waktu saya lagi kuliah di sana, saya itu mengalami onset atau permulaan dari bipolar. Gejala bipolar ini nggak ketahuan, tapi sangat mempengaruhi cara saya beraktivitas kayak gitu ya. Mulai dari yang parah itu kalau misalnya lagi depresi kayak gitu. Nah, harusnya saat itu saya dapat treatment atau mencari treatment, tapi enggak. Jadi karena nggak bisa mengatasi si bipolar itu, saya mengambil langkah radikal untuk langsung bekerja gitu. Karena saya pikir
Ini sebenarnya juga soal pengambilan keputusan yang cenderung ceroboh sih kalau saya ngeliatnya gitu. Saya mikirnya bahwa saya nggak mau jadi arsitek, ya udah saya berhenti aja kuliah gitu. Saya langsung aja belajar di tempat lain. Padahal ketika sekarang kalau misalnya balik lagi apa yang saya pelajarin di OMA, sebenarnya justru profesi arsitek itu, pendidikan arsitektur itu melahirkan banyak profesi lain gitu. Iya, ada yang jadi dosen, senior sendiri nih, senior OMA, ada yang jadi dosen, ada yang jadi kurator, ada yang jadi fotografer, segala macam. Tapi sama-sama kacamata arsitektur itu tetap ada gitu. Dia sebenarnya soal lulus kuliah itu tadi dua hal, pengambilan keputusan yang menurut saya terburu-buru, dan kedua itu masalah mental yang harusnya disikapi saat itu juga gitu loh. Ibaratnya gimana, saya udah terpapar pendidikan arsitektur waktu kuliah, dan secara nggak sadar itu tuh menjadi yaitu cara saya melihat apapun kerjaan saya menulis itu dalam kerangka arsitektur, production of space gitu. Bagaimana intervensi ruang atau bagaimana dampak arsitektural, konteks dan sebagainya, segala hal yang masih berkaitan dengan apa yang saya pelajari. Tapi kalau dibilang saya rajin atau mencintai ilmu, sepertinya saya ya karena udah kejebur di situ aja, karena saya 3 tahun di OMA, jadi saya senang sama pekerjaan semacam itu gitu. Saya nggak punya alasan untuk bilang enggak, kayak mah malu gitu kan, nggak, bukan saya malu, tapi saya justru lebih malu kalau dianggap sama Courage ya nggak berani gitu. Saya berani kok gitu, jadi ya udah saya mau aja kayak gitu. Seru juga sih lagian ya, seru kok kayak gitu. Belum pernah ya kerjain Courage ya? Satria mungkin. Satria pasti. Itu seru sih. Terus berarti dari keluarga Mas sendiri gitu pas Mas mengambil keputusan hal itu nggak apa-apa gitu? Oh berat loh, itu berat. Maksudnya ditawar menawar pasti ada kan. Janganlah segala macam. Ya, ini dan itu, timbang ini dan itu gitu. Tapi waktu itu saya sudah nggak bisa mengontrol emosi. Saya merasa sangat terbebani kayak gitu. Ya udah gitu. Itulah makanya saya merasa tertebus ketika saya kerja di OMA gitu. Karena hal-hal yang mau saya pelajari itu saya dapat di sini. Ini ya relasi literatur dan arsitektur. Udah saya pengen yang itu aja. Nggak pengen ngedesain, nggak pengen konstruksi. Udah. Jadi kehilangan rasa bersalahnya itu udah hilang pas di sini. Udah terbayarkan. Udah terbayarkan. Berarti Mas sekarang udah enjoy gitu dengan apa yang dilakukan, kan partneran juga ya, partneran sama teman-teman arsi, terus di dunia literasi juga itu emang masih seneng Mas atau? Seneng. Selain pilihannya terbatas, saya masih senang, terutama kalau mainnya sama teman-teman yang kemarin juga. Jadi kelihatan bahwa masing-masing berkembang gitu. Tadinya di OMA, terus itu sekarang udah di mana. Ya itu sih, senang sih rasanya. Siapa ya? Kayak Rifandi. Misalnya Rifandi dulu itu dia senang banget, udah kelihatan potensi bahwa dia senang banget di kuratorial. Sebelum titik awal dia pernah berpameran juga di Surabaya. Terus jadi kelihatannya bahwa Anis kan pasti bicara tentang ini ya sebagai dosen kan ya, karir sebagai dosen itu kan hal yang terlihat ketika dia ada di sini tahun itu tuh, tahun 2016 2017, kelihatan bahwa dia tuh seneng untuk membagikan sesuatu, materi-materi gitu. Sementara Rifandi senang untuk berkurasi dan sebagainya gitu. Kayak senang nulis gitu. Itu yang ternyata begitu keluar dari sini bisa kita kembangin, dan saya mainnya tuh masih begitu. Fandi di kuratorial,
saya bantu ngelengkapin dia di penulisannya gitu. Saya belajar banyak dari dia kayak gitu. Ya. Bisa semakin banyak membuka ruang-ruang kolaborasi gitu berarti. Ya perlu harus. Menyelesaikan pendidikan gitu. Hmm. Tapi sampai bersanding sama Pak Yori, terus sampai ada di buku gitu nama Mas Bangkit Mandela gitu kan. Itu ada nggak sih mungkin pandangan dari teman-temannya mungkin yang apa gitu, Bangkit selamat mungkin kayak gitu atau gimana gitu. Gitu. Teman-teman di UI-nya gitu. Pas ikut ngajar. Oh maksudnya kalau balik lagi pada soal itu ya, nggak selesai. Gak tahu ya, saya ngeliatin nih sebetulnya saya ngelihatnya orang-orang muda ataupun perusahaan atau tempat bekerja apapun, orang-orang pada umum tuh semakin progresif, dalam arti semakin terbuka mengenai hal-hal semacam itu. Jadi kayak nggak selesai kuliah, oh ya udah bisa ngerjain apa gitu, bisa bantu di mana gitu. Itu sudah bukan fenomena yang jarang. Tapi memang sebaiknya nggak gitu. Saya sendiri ngelihat bahwa kuliah penting banget gitu loh. Oma itu punya alternatif pendidikan yang harusnya dibarengin sama kuliah, bukan ditelan mentah-mentah gitu loh. Jadi menjawab pertanyaan kamu tadi, bagaimana pendapat orang-orang, mix bercampur ya. Ada yang menyayangkan juga, dan ada yang ngucapin selamat plek-plekan, enggak, cuman memang oh bisa ya, mereka mengakui bahwa oh masih bisa ya berkarir ya walaupun nggak lulus kayak gitu. Selalu ada tempat sih selama mainnya bener ya, selama main sama orang yang bener. Terus Kak Adis kan dulu ngajar filsafat. Yeah. Itu ada cerita-cerita menarik gak sih dari beliau ngajar filsafat terus sampai ada buku-buku filsafat gitu? Iya. Itu saya ingat salah satu absurd sih. Jadi waktu itu Omah punya kurikulum, kayak semacam kurikulum sih. Kayak 6 bulan ini kita mau ngebahas topik apa gitu. Terus waktu itu sempat topiknya filsafat. Ngomongin apa, coba filsafat orang arsitek gitu kan. Kita buka buku, kita mulai belajar dari filsafat klasik, filsafatnya Plato, terus tahu-tahu lompat sampai Derrida. Derrida itu filsafat postmodern lah gitu. Jenjangnya udah berapa ribu tahun gitu kan. Terus kita paksa untuk bisa dicerna dalam waktu beberapa kuliah gitu, beberapa acara. Itu menantang sekaligus lucu juga gitu. Kita sering banget begadang nyiapin materi waktu itu. Kalau udah putus, saya udah stuck nih, udah bingung, ya udahlah, masukin aja apa yang kita ngerti. Kayak saya waktu itu ketawa kan, ini nggak jelas sih. Harus bikin materi, kita nggak ngerti tuh Derrida, pernah dibuka nggak bukunya di sini? Buku Derrida yang on method atau bukan. Bukunya Derrida waktu itu pernah dibuka, salah satu arsitek post strukturalis yang sangat aneh. Terus karena kita nggak ngerti, Karis juga mengertinya sebagian, bikin slide berdasarkan gambar, terus tato udah saya masukin gambar pisang aja gitu. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi ya udahlah gitu. Banyak yang kita cerap itu ya buat materi kuliah itu yang nggak sejernih seharusnya. Tapi pada dasarnya kita sadar bahwa kuliah Oma itu ya sebenarnya belajar. Yang belajar itu bukan cuman audiensnya. Terus berarti dari kuliah yang berseri itu juga sampai jadi bukunya berseri juga gitu. Iya, kayaknya formatnya sih ke bawah sih kalau menurut saya. Cara untuk mengklasterkan sesuatu ya. Tadi format
Semester apa tadi namanya, filsafat, terus habis itu ada arsitek lansia, ada apa. Udah berapa buku yang ditulis di sini? Kenapa? Udah berapa buku yang ditulis di sini? Nggak ingat exactnya berapa, kayaknya ada 10 yang terlibat ya. Iya yang terlibat. Apa? Masih ingat nggak? Nggak inget, serius. Nggak inget. The Guild pasti. Terus seri Menjadi Arsitek tuh iya, ikut semua. Terus nggak menjadi arsitek sebelum dipindah beban kan ke Satria ya. Itu masih ikut. Ini antologi kota laku ya. Kan? Terus Vertikal 1-2 Lobo enggak, Tekto masih kayaknya. Ini kayak gitu. Gunawan Cahyono itu karena posisinya belum jelas ya. Saya bilang tadi masih Palu Gada. Ya udah saya kerja ikut aja. Saya masih ingat Karis juga tuh masih mencari saya bisa ngerjain apa gitu, itu. Jadi selain saya bantu di OMA, selain ngerjain urusan administratifnya OMA, tiketing dan sebagainya, materi, saya bantuin di RAW juga, bantu ngurus kabel, IT, kayak gitu-gitu beneran deh. IT support. Apa IT aja, support, Mas? IT support. Apa double jobnya apa aja? Apa aja. Waktu itu yang paling absurd disuruh ini beliin kamera security. Tau gak sih yang kamera itu? CCTV yang agak murah gitu. CCTV TP-Link. CCTV TP-Link saya beli ke Mangga 2. Beli, pasang. Nggak dipasang semua gitu. Jadi nggak kepake gitu. Cuman iya waktu itu memang karena nggak ada job desk yang jelas. Saya masih mengisi banyak hal gitu. Tapi justru itu memang saya perluin karena waktu itu kan transisi dari kondisi yang terpuruk di kampus. Nah, saya memang butuh stimulus pekerjaan semacam itu gitu loh. Yang membuka banyak wawasan ya ada ini. Nggak, yang membuat badan bergerak gitu loh. Yang memaksa otak muter apapun itu gitu. Nah, itu yang dikasih sama college dari awal. Itu awal-awalnya kayak gitu. OMA siapa lagi ya? Tapi sekarang udah nggak itu ya, nggak rekrut mingguan lagi, nggak ada yang paruh waktu. Udah tetap semua ya. Yang paruh waktu itu magang ya? Paruh Freelance? nggak, paruh waktu itu cuma 2 hari ya. Oh, Freelance. Aku mati. Ini Takut ada virus. Oh ini. Udah dapat. Nyampe tuh. nyampe kok. Gimana aku gini? Lepasin ininya. Oh, sekarang sih udah pada full semua anak mah. Full time. Full time yang kerja biasa 5 hari sekali. Yang KP 6 hari seminggu. Serius? KP? Ada KP? KP-nya 6 hari seminggu. Di rumah? KP-nya 6 hari seminggu, yang biasanya 5 hari seminggu. Ntar kalau udah full jadi 7 hari ya kalau lo. Oh, aku bilang iya ya, nggak sadar. KP-nya? Ada KP-nya? Iya, aku, Masih proses, Iya, proses. masih. Oh, sebenarnya sih lebih ke probation ya kayaknya ya. Oh, kalau probation kan 3 bulan direkrut kan? Enggak sih, aku ya mungkin terdor juga ya. Aku Terdor. berasa Mas Bangkit terdor gitu. Aku mungkin terdor juga sih cara masuknya. Terdor tuh apa sih? Ya pintu ketiga gitu Oh. yang agak aneh dikit gitu. Nah, ya. Ya gitu sih, awalnya saya mau kerja atau mau probation. Sebenarnya mau kerja tapi kayak kata Kak Yudi tuh, kalau kerja kamu bisa aja misal enggak gitu nanti di offin, tapi kalau kamu ini apa magang kamu bisa lanjut kayak gitu. Terus aku kan emang niatnya waktu itu belajar, jadi ya udah. Saya Nah, bilang, kalau kerja bisa di offin. ya maksudnya misal
saya belum sesuai dengan yang dicari gitu istilahnya. Oh. Sedangkan saya kan baru emang Cocok-cocokan dulu KP. Oh gitu. Ya, kayak gitu sih. Iya. Terus lanjut Jadi ya. paling yang bersemangat. Oh. Ih, parah. Yalah. Ada banyak testimoni. Ya lanjut. Aku jadi dulu inget gak Mas ada buku Derrida. Iya itu. Nah, gimana tuh Mas? Dulu Ini Karis ya. Ini pertanyaan titipan ya. bukan pertanyaan titipan. Terus Ya unik sih kayaknya buku itu Mas. Gimana Mas ceritanya? bukunya apa sih judulnya ya? Yang depannya covernya buku-buku itu tuh. Buku-buku covernya pintu. Apa ya judulnya ya? Di sini. Masih ada nggak? Ini of grammatologi. Oh iya, of grammatology. Betul. Itu gimana Mas? Oh, kita nggak ngerti sama sekali. Metogram ya? Itu Enggak. kan buku yang harus dibaca atau Itu tuh buku yang kalau apa nih? nih Sebut dulu judulnya. berarti gini, kalau angkat berat tuh itu udah berapa barbel gitu. Itu buku yang harusnya dibaca setelah kita membaca beberapa buku sebelumnya gitu loh. Buku-buku pendukungnya gitu. Itu nggak boleh. Bukan buku yang sebaiknya langsung kita baca gitu. Karena beratnya tuh bikin mencret gitu. Susah banget. Nah, itu dalam waktu seminggu waktu itu ambisius, dalam waktu seminggu kita pelajari dan kita bikin kuliah dari buku ini. Ya udah, akhirnya begadang terus. Tapi pencerapan apa yang diserap Karis itu menarik sih menurut saya. Walaupun nggak mencerminkan isi bukunya, cuma bisa mencabut beberapa hal yang dipakai dan Karis tuh berani untuk saya ngertinya ini ya saya pakai di buku-buku saya gitu. Berarti buku itu apakah mendukung banget gitu? Kayak Mas ketika Mas membaca itu sampai bisa bikin yang Enggak. bantu Karis bikin tadi gitu. ada buku lain sih, cuman buku itu menyisakan trauma sih buat saya. Buku itu sama fenomenologinya siapa ya, saya lupa. Hah? Nah itu saya jam 4 pagi tuh kerja baca buku sama anak raw. Itu juga tuh ada program yang menarik tuh, yang teman-teman desainer seminggu sekali disuruh bikin materi. Kebayang nggak? Jadi anak desain dipilih kayak dikocok gitu, habis itu disuruh ke omah selama seminggu. Mereka nggak kerja, mereka disuruh ke omah bikin satu materi untuk diceritain ke teman-temannya sama desainer internal gitu. Nah itu juga program yang menurut saya menarik gitu. Misalnya siapa gitu. Nah itu salah satu yang nggak kelar-kelar itu ya itu tadi fenomenologinya Norbert Schultz. Sampai jam 4 pagi ngerjainnya masih nggak selesai juga. Bacanya pelan-pelan kayak baca Iqra gitu. Berarti menarik ya, kan baru aja tadi dengerin videonya Kak Adi yang tentang creative and critical thinking. Jadi menurut Kak Adi setiap orang tuh harus punya kreativitas dan apa sih satunya yang otak kiri yang critical thinking gitu. Nah, menggabungkan otak kanan dan kiri gitu kan. Nah menurut saya Kak Adi tuh udah dapet. Mungkin saat itu Kak Adi mencoba mengajak orang untuk di dua sisi juga kali ya. Yang percobaan itu. Ya yang dia penunjukan langsung anak-anak ini kan. Ya. Nah itu yang Mas Bangki lihat berhasil nggak apa? Gitu? Jadi momok sih. Nggak jadi momok. Tiap anak yang kena ya gitu. Pertama gitu dulu kan ya. Tapi begitu seminggu di Oma kan sama saya waktu itu. Saya nemenin dia bikin materi dari pagi sampai malam, mempelajari buku itu doang. Ya kebanyakan dalam prosesnya nikmatin gitu. Kayak mereka menemukan lagi gue ternyata masih seneng ini gitu. Walaupun jarang dan habis itu lupa gitu. Cuma ya itu pendekatan yang menarik sih. Ada studio yang mau maksudnya buang waktu dibuang kan seminggu itu buang duit kan itu kan. Disuruh bikin materi itu oke sih. Iya, menarik sih ya itu. Terus sama ini Mas,
Nih, ini agak susah jawabnya karena setahu saya si prinsip desain The Guild itu berubah-ubah. Semakin kaya ya, bukan berubah-ubah. Semakin kesini, semakin lain gitu. Ada lagi. Jadi kalau saya balikin pertanyaannya, prinsip The Guild yang mana? Yang tahun berapa? Yang kapan? Kan kata Mas tadi berubah. Berubah. Yang ketika The Force kesini sampai akhirnya melihat perubahan itu sampai sekarang. Sampai sekarang dari awal. Kan sekarang abis touring lagi nih tadi Mas. Iya. Kalau butuh waktu untuk mikir dulu nggak apa-apa. Oke. Seru sih. Apa yang tadi pertanyaan prinsip desain apa? Filosofinya. Oh, filosofinya. Sederhananya mungkin ini kali ya, ketika lagi membuat buku, filosofi pas lagi ketika membuat buku dan realitanya ketika tadi Kak Bangkit udah keliling-keliling, mungkin lebih ini kali ya. Sekarang. Ini sih. Kalau filosofinya mengutip dari buku The Guild, itu pasti Swarang. Swarang itu filosofi mengenai bagaimana ruang menjadi sebuah sarang atau ruang yang terbentuk secara organik sebagai home gitu, tapi juga kantor gitu. Variasinya di situ. The Guild sendiri kan filosofi itunya sebagai tempat padepokan atau tempat berlatih kayak gitu tuh. Jadi di situ ada tantangan balancing antara tadi si Swarang, tempat yang tumbuh secara organik, sama kantor kayak gitu loh. Nah, tapi semakin kesini itu kan prinsip dasarnya itu tadi yang sepanjang yang saya paham ya, sepanjang sampai 2015 berarti. Tapi 2017 2018 saya ngelihat kan ada penambahan detail, temuan baru, tiba-tiba masuk bambu. Kalau bisa ngebayangin nggak ini nggak ada bambunya, itu waktu itu botak banget gitu loh. Nah, itu tuh ketika si The Guild itu tumbuh, saya masih bilang bahwa prinsip Swarangnya itu justru makin kental. Karena tadi misalnya Swarang itu sebagai sesuatu yang organik dan tumbuh, nah itu terbukti. Kan kalau sarang burung kan prinsipnya adisi ya, ditambah-tambah kan, tangkai-tanggainya ditambah. Nah ini kayak gitu loh. Tahu-tahu ditambah bambu, terus habis itu ditambah itu tuh apa namanya, pantry yang itu, habis itu ditambah itu hubnya tiba-tiba dipindah, habis itu hubnya ditumpuk ini itu gitu. Nah itu kalau saya ngeliatnya prinsip Swarangnya tadi memang terbukti gitu loh. Entah apapun fungsinya, fungsi di dalamnya kayak itu tadinya sebelum workshop kan tadinya studio menjadi workshop, habis itu ini digeser ya sama aja sih, nggak masalah sih. Kayak konyol terus sih, cuman dulu tuh lebih leha-leha sih kalau saya lihat. Ya Greg kan udah rapi ya, udah klimis kan sekarang. Dulu tuh ada masanya di mana Greg tuh hari Minggu tiduran di rumah gini, gue mau jadi apa ya gitu. Itu serius tuh, masih gede dulu tuh kayaknya Greg waktu itu, gendut gitu masih. Ya kayak gitu masih saking leha-leha, nggak sepadat sekarang gitu. Masih pada apa ya, mencari posisinya masing-masing. Kayak mereka dan Kak Riz terutama yang zaman mendefinisikan Oma gitu kan. Terus zaman itu ya zaman penuh kekosongan ya, masih banyak kosongnya. Ngajak orang juga nggak segampang sekarang ya, belum terlalu dikenal gitu kan. Akhirnya ngajak teman-teman aja yang mau cerita siapa gitu. Saya lihat juga webinar juga seru sih. Nggak tahu gimana sih kalau webinar, maksudnya dibanding acara-acara yang offline. Sama-sama banyak persiapan. Bedanya mungkin karena apa ya, kalau webinar itu kan udah makanya kita tidak perlu peduli mereka ada di mana dan bagaimana.
Sementara kalau ketika acara offline gitu kan, kita menyiapkan space ruang di ruang kecil yang bulat itu kecil, harus muat, harus ini gitu. Nah itu tantangannya di situ, persiapannya juga ada mic, ada ini, ada segala macam gitu. Dan timing, dan juga kita perlu memastikan yang mendaftar hadir dengan konfirmasi, telepon, segala macam gitu. Sementara webinar itu lebih bebas gitu. Namun ada dua hal yang terjadi gitu, dimana di satu sisi webinar bisa menjadi lebih fokus karena semacam dua arah kan antara orang dan ini. Jadi orang yang benar-benar berminat bisa fokus, sementara ketika offline kita perlu bersiasat gitu untuk gimana biar mendengarkan dengan baik, terus menariknya ada teman diskusi gitu kan, buat hal itu. Cuman karena di Omah itu orang-orang yang Omah lebih banyak mempersiapkan, jadinya kita tidak terlalu fokus dengan materi. Salah satunya ketika Mas Bangkit itu mengisi kelas filsafat gitu kan, kita nggak fokus sama sekali. Yang mana ya? Yang fokus ya, kita menggiring orang yang datang supaya fokus. Ngajar filsafat 6 seri gitu. Iya. Di sini di atas ini di kamar Karib. Justru panitia malah nggak dapet nggak masuk. Gitu. Janas Kosel. Gimana Kak? Enggak deh, jangan. Enggak. Iya benar sih kata Satria tentang persiapan materi. Justru kayaknya yang tersisa nggak banyak deh ketika offline. Maksudnya sekarang diingat-ingat sekarang apa yang dipelajari mengenai arsitektur itu cuma kunci-kunci atau intisarinya aja. Cuma dari segi persiapan memang kita lebih fokus pada bagaimana cara menyajikannya dengan efektif gitu. Ngumpulin orang, ngarahin, ngegiring. Apalagi yang ngajarin berarti waktu itu ini kan desainer kan penontonnya. Penontonnya desainer sendiri disekolahin loh. Luar biasa. Enggak, yang ngajar di sini. Iya. Nggak tahu ngajar apa. Ngajar filsafat. Perasaan lu gimana waktu ngajar filsafat? I have no idea what I'm doing. Enggak sih, perasaan ngajar filsafat lebih kayak ini. Gue cuman lagi cerita sama teman gue apa yang gue ngerti dan gue suka gitu. Karena kalau menggurui, pengennya sih nggak kelihatan menggurui gitu, pengennya cuman kayak sharing. Gue habis baca buku ini nih, gue ngertinya segini loh gitu. Dan menurut gue ini menarik. Kayaknya itu approach yang paling aman waktu itu buat gue. Kalau saya bilang, jadi ini ada seorang filsafat hebat gitu, nggak bakal masuk gitu. Saya juga nggak tahu sih masuk apa nggak, cuman waktu itu yang rasanya paling aman tuh approach-nya sharing sama teman gitu, mentalnya gitu aja dulu gitu. Jangan muluk-muluk bikin orang pintar gitu. Itu kayaknya dari Karis juga dapetnya itu kok. Kalau Karis nggak terlalu ngerti sesuatu, dia juga nggak akan maksain gimana gitu. Kalau dapet ya segitu. Itu ya. Habis itu apa lagi ya? Habis ngajar di situ. Dia udah ada lagi Bang Sat. Jadi pernah ngajar di UPH. Oh iya, Ngasis. gantiin Kak Rica. Iya, ngajar enggak. Kamu pernah satu? Iya, lu pasti pernah kan? Karisnya ke proyek kan? Kolaborasi ini. Saya pernah sekali 2 kali kok, tapi kayak satunya lebih. Enggak. Gimana tuh Mas perasaannya pas ngajar? Nggak tahu sih, maksudnya ada rasa aneh juga sih. Loh, saya kan nggak punya gelar gitu.
tiba-tiba saya mengajarkan anak UPH tentang hal yang mau saya masukin itu tentang ini, cara prinsip Karis ngajar di UPH, ngajar mahasiswa. Bagi saya tuh mau apapun mata kuliahnya tentang profesi yang menjadi arsitek, struktur atau apapun, hal pertama banget Karis selalu usahakan itu know yourself. Ya, pertama tuh mahasiswa dikorek dulu tuh, dikorek kayak kamu kenal nggak siapa dirimu, kamu maunya apa gitu. Biasanya tuh itu dulu tuh foreplaynya, dia pemanasannya Karis dalam tugas-tugas awalnya gitu ya, entah itu sebuah esai atau sebuah refleksi apa gitu. Baru habis itu ntar hal-hal yang praktisnya, metode lah apalah gitu yang mengarah pada si mata kuliah itu. Tapi seingat saya biasanya selalu mulai dari situ sih, tentang jati diri itu membajak sih lebih tepatnya, kan harusnya sejam dia pakai 2,5 jam waktu itu. Orang yang nyentrik sih orangnya, tapi sayang sepertinya delusi. Oh, berarti emang sempat ketemu ya, Bang? Nah, dia juga kok, Satria. Apa ya posisinya ya? Talent. Ilustrator waktu itu. Buat buku mahasiswa. Bukan. Buku apa? Ini ya, Wastu Miruda. Hah? Wastu sama Patan. Oh iya sama Patan. Sebenarnya Wastu sama Tanjang Ai. Iya itu doi itu. Sebenarnya lumayan sih ilustrasinya, kadang bagus gitu. Iya bagus secara ini ya. Cuman nggak tahu, sulit untuk engage sama dia. Tapi Mas paham nggak maksudnya kenapa Kak Aris menghadirkan sosok beliau? Ngerti. Itu ada yang Mas tangkap nggak pada akhirnya dan bisa? Kalau kenapa Kak Aris merekrut orang dengan berbagai variasi ya, berbagai spesies gitu. Karena sih gini, kalau saya lihat cara Kak Aris tuh main sama siapa aja sepanjang bisa menstimulus dia gitu. Jadi waktu itu saya kan lagi depresi, lagi pelangap-pelongo di sini gitu, lagi sedih gitu. Kata Kak Aris, kamu kalau misalnya lagi sedih, kamu cari orang terus kamu tap tenaganya gitu, di tap gitu. Maksudnya biar nular si itunya gitu. Jangan berada di kondisi itu. Nah, dalam praktiknya saya lihat bagaimana dia berteman atau menjalin relasi ya gitu juga dengan beragam orang, dengan beragam tokoh, Pak Anas, Pak Andi, ya itu tadi Mr. Yanas juga. Kalau cocok nempel, kalau nggak cocok ya udah seleksi alam sisanya gitu. Cocok-cocokan ya temenannya gitu. Menarik sih. Terus ini Mas, enggak, saya nggak gelisah. Saya nggak gelisah. Saya rasa kan baik-baik aja sih. Industri, aduh berat banget pertanyaannya. Bentar. Industri arsitektur. Emang hermit kan? Dia petapa jadi berat. Industri. Kecemasan mengenai industri arsitektur. Enggak. Kayaknya nggak tahu sih, saya optimis. Bukan industri sih, maksudnya hal-hal yang seharusnya idealnya gitu. Mungkin idealnya menurut Mas Bangkit nggak tahu ya di UI dulu gimana, atau kan beda-beda ya pendidikan kampus. Terus Mas juga sempat ikut Kak Aris ngajar gitu kan. Maksud Mas tuh seharusnya di kampus tuh mungkin perlu sedalam ini mengulikasi, atau mungkin gimana gitu yang Mas lihat? Udah ideal kah atau apa sih yang perlu ditambah kayak gitu-gitu? Nih, kenapa nggak di belakang sih? Kenapa nggak di belakang? kalau saya ngelihatnya, ini hasil wawancara saya juga sama seorang dosen, bahwa saya setuju bahwa pendidikan arsitektur itu nggak usah ribet-ribet dulu. Karena pada dasarnya S1 arsitektur itu ya cuman gimana cara ngedesain, tahu
tahu apa metode desain gitu, bukan sesuatu yang begitu dalam. Yang misalnya tipologi itu hal deep structure yang harusnya dipelajari nanti setelah si mahasiswa ngerti caranya merancang gitu. Jadi kalau saya ngelihat pendidikan arsitektur dari teman-teman kampus lain selain UI juga, saya lihat sih saya cukup aja, karena ruang-ruang diskusi lain yang sifatnya suplemen ya buat si S1 itu semakin banyak sih. Mau jadi arsitek radikal ada tempatnya, mau jadi arsitek apa gitu banyak kok gitu, bisa aja, makin banyak ke tempat mainnya. Jadi saya optimis makin aneh nanti. Makin aneh. Nggak apa-apa, bagus kok, makin unik. Berarti nggak ada hal yang menurut Mas tuh kayak Harus begini begitu. ya yang ya restful spirit ya, kegelisahan gitu. Oh, enggak. Kegelisahan tentang arsitektur di Indonesia. Saya restful spirit. Udah berubah sejak keluar ini. Dulu nama Restful Spirit dari mana sih? Iya. Itu dari angkatan 2014-an yang menisilahkan itu. Entah dari Reski atau entah dari Courage, lupa. Tapi intinya jiwa-jiwa gelisah yang selalu mencari hal baru gitu. Mungkin gelisah karena merasa di kampusnya kurang gitu. Kegelisahan itu membawanya koma, seperti itu. Dulu saya pengennya tuh, harusnya di kampus ada ini, ada kelas jurnalistik arsitektur kayak gitu. Semakin saya menua, saya nggak ngelihat itu. Maksudnya semakin kesini saya sadar bahwa ini tuh udah komplementer, udah bagus sih si kampus dan si tempat non formal tadi yang kamu bilang gitu. Hal-hal yang mau dipelajari yang gak ada di kampus bisa dipelajari di tempat lain. Tapi pada dasarnya udah cukup imbang sih. Mungkin yang tradisi-tradisi yang udah dijalanin misalnya, tapi mungkin terkendala ini juga sih, pandemi dan sebagainya. Kalau yang belum pernah, apa materi yang pengen saya lihat? Saya rasa sih Ummah tuh lebih inklusif sekarang. Ntar yang paling nyeleneh apa ya, bro? Acara yang kemarin paling nyeleneh. Saya udah nggak lihat ini. Hermit sih paling nyeleneh. Hermit. Oh, iya. Sebenarnya itu filsafat juga nggak sih? Hermit sama siapa aja? Bu Indah, Pak Undi. Oh, yang itu seri Hermit. Yang sampai 4 jam. Iya. Nah, itu paling aneh sih. 4 jam. 4 jam. Buset. Tiap hari 4 jam. Kayak gitu. Iya sih. Itu lebih ke ya itu mungkin ya. Ini lebih kayak filsafat juga sih. Soalnya musik Plato yang gitu-gitu. Iya. Langsung PTSD. Langsung inget trauma. Mungkin bisa dari lintas disiplin lain, saya nggak tahu sih. Saya senang waktu itu yang ngajak seni mural, seniman, Bu siapa namanya? Bu Alia. Bu Alia. Maksudnya lebih merambah ke sana, disiplin yang tampaknya tidak berhubungan tapi mempengaruhi gitu. Filsafat jelas, filsafat dari dulu kita percaya itu ibunya gitu, ibunya seni. Justru makanya kita perlu ngulik itu walaupun kita nggak ngerti filsafat. Seni penting, mungkin yaitu kalau mau mencabangkan diri, membuka cabang pada lintas disiplin yang mungkin nggak dipikirin orang justru gitu. Apa kayak sama farmasi gitu, saya nggak tahu. Dari arsitektur juga bisa menyentuh kalangan lain juga ya. Bisa apa namanya? Ibaratnya apa sih kalau lintas disiplin ini? Transgressing ya. Pokoknya saling muncul. Itu acara. Nah, saya rasa kelihatannya saya semakin rapi semakin kesini.
Dulu cowboy banget. Cuman dulu kita pernah ngalamin cuman datang 1 orang 2 orang acara di situ. Itu gimana? Tetap berlanjut? Tetap dong sampai selesai. Habis itu orang anak studio masih aman. iya. Oh iya, masa internal. Iya dulu waktu Sabtu Minggu gitu pernah cuma datang 1 orang, jauh-jauh lagi datangnya. Oke, dari pengalaman mengamati tandeman Omah Rau, dari dulu memang gitu kan. Setahu saya salah satu motif dari Omah berdiri itu selain sebagai bahan sebagai sebuah kendaraan untuk diskursus, dia juga sebagai suatu platform reflektif mengenai RAW gitu kan. Dan itu berjalan, it shows gitu. Ini jawaban dari level permukaan. Tentu saja kalau ditanya di level permukaan, tentu saja studio itu perlu membuat suatu platform yang bisa berguna bagi lebih banyak orang gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi lebih lanjut, kita itu tidak apply ke semua studio sih kalau saya lihat ya. Kayak ada studio-studio yang cara balikinnya nggak dengan membuka platform, tapi dengan kolaborasi misalnya gitu. Ya udah kita nggak usah bikin gitu, kita main aja sama orang lain gitu, kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang mengembalikan pada publik banyak gitu caranya. Cara yang ditempuh oleh Omah dan Rau ini iya bukan yang pertama, tapi memang menjadi presiden yang baik gitu kalau saya lihat. Dan lagi gimana ya, model-model lainnya juga udah banyak, udah ada tuh, dimana saya lupa nama studionya, cuman membuka ruang diskusinya dalam bentuk yang lebih barefoot, lebih kolektif, sifatnya kolektif. Saya nggak tahu kalau di sini hitungannya gimana. Apa yang saya pelajari dari situ, Omah jadi dependen banget secara ekonomi ya sama Rau gitu sejak awal. Jadi kalau misalnya nggak ada Rau itu mungkin akan sulit sekali bagi Omah berkembang di awal-awal gitu. Sekarang udah lebih stabil kelihatannya, tapi ya itu tadi apa namanya, dengan model seperti ini ya gitu, pada awalnya harus bleeding dulu, sangat bergantung jadinya. Dulu cara saya ngelihatnya, saya ngeliat Omah itu sebagai sekolah, ya Rau sebagaimana studio ya. Saya nggak menyentuh Rau sama sekali. Saya nggak ngelihat suatu pemaknaan khusus sih kayaknya sekarang gitu. Cuman sebagai dua hal yang kodependen, membutuhkan satu sama lain. Mungkin Rau bisa terus berjalan tanpa Omah gitu, dan sebaliknya sekarang, tapi nggak bisa sih saya lihat. Kayak hubungannya udah terlanjur mesra deh gitu. Kalau sekarang bertahan lah gitu. Terutama Omah gitu ya, yang Ayo, menulis juga yang relate kamu pasti bisa sama Rau. Masa gitu. Jangan menyerah ya. Yang pesan buat yang nulis, buat yang bekerja di Omah. Omah itu sepanjang saya dulu selalu memberikan ruang gerak yang relatif lebih luas ketimbang tempat-tempat lainnya gitu. Yang lain saya rasa salah satu keuntungan Omah itu nggak spesifik dulu, jadi saya bisa menempatkan diri di hal yang saya mau. Saya nggak tahu kalau sekarang, cuma saya pikir
Kalau misalnya mau mengendarai itu, menggunakan itu ya, siapapun yang bekerja di rumah itu perlu untuk tahu strength weakness, seperti yang saya bilang tadi, tahu apa yang nggak diketahui dan mau apa gitu, mau belajar apa di rumah. Dulu kan Oma juga ada sistem magang gitu, bukan magang sih, volunteer, sorry. Nah, volunteer itu memang diajari dengan cara yang sama. Kamu mau belajar apa di sini? Seharusnya itu juga berlaku sama orang yang bekerja di sini di Oma. Mau mengasuh Oma dari sisi yang mana, bagian apa? Karena kalau nggak tahu, capek lo kerja di Oma. Iya, enggak sih, enggak Kak, nggak capek kok Kak. Saya senang. Maksudnya ya gitu, menempatkan diri gitu, yang bukan cuman ditempatin. Terus kalau yang untuk anak RAW Mas, Semangat ya. Ayo terus anak videografer seperti kata Rimba, kerja keras, kerja ikhlas. Buat anak raw iya ya. Ada. Itu udah kerja keras, kerja ikhlas. Saya juga mengutip kata Rimba. Karena banyak sering baca buku, jadi ucapannya dari kutipan ya. Mengutip. Tadi sempat notice beberapa saat itu Mas David menggunakan kata asuh gitu. Masuk bisa Iya. dielaborasi mengapa mengasuh, mengapa ini gitu. Mengasuh itu dulu enggak, kalau saya ngeliatnya kata mengasuh itu cocok karena kita membesarkan sebuah potensi gitu, maksudnya hal yang berpotensi menjadi sesuatu gitu. Dulu saya menyebutnya mengasuh. Sekarang pun bisa dibilang kalian kan membesarkan si Omah ini gitu, mengasuh, membesarkan dengan cinta kasih supaya menjadi potensinya gitu, apapun itu nantinya. Ya begitulah. Bayang nggak maksudnya? iya sih, kebayang. Misal kamu suka kucing juga kan, saat istilahnya pasti ngerawatnya beda kalau dia udah punyanya sendiri kucingnya, sama kalau dia kucing Ya. yang jalanan kayak gitu Ya. mungkin. Ya. Great. Rasa belonging itu juga penting gitu kan, rasa kepemilikan itu diasuh lah gitu. Since tadi bilangnya.